Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan terkait project based learning kami terkait penerapan persamaan diferensial pada aktivitas berlari dalam konteks keseharian. Di mana sini adalah pemenuhan tugas mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pembimbing Pak Febrian SPD MSc. Sebelum itu, di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Nur Hafiza dengan NIM 210302019. Yang kedua ada Sri Wahyuni Afira dengan NIM 210302045. Yang ketiga ada Wahyuni dengan NIM 210302050. Yang keempat ada Azra Sahira Batrisya dengan NIM 210302053. Dan saya sendiri Khairinisa dengan NIM 210302060. Latar belakang dan tujuan eksperimen. Di mana latar belakang permasalahan proyek ini yaitu persamaan diferensial merupakan salah satu bagian penting dari matematika yang seringkali digunakan untuk menguraikan berbagai masalah dalam bidang fisika. Situasi fisika tersebut dapat direpresentasikan dan dipermulakan dalam wujud persamaan diferensial menurut SM Naban tahun 2014. Sebagian besar orang cenderung hanya mengamati aspek yang terkait dengan hasil yang ingin mereka capai. Nah, fenomena alam seringkali mengandung aspek fisik, namun seringkali manusia enggan memperhatikan hal-hal tersebut dalam aktivitas mereka, kecuali jika fenomena fisik tersebut sesuai dengan tujuan mereka atau merupakan hal yang jarang mereka temui, menurut Agnes Renostini Hareva tahun 2019. Salah satu fenomena fisik yang dapat dimulakan dalam persamaan diferensial ialah ketika sebuah objek berlari di mana dapat menimbulkan hukum fisika yaitu GLBW, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Ririn Siati dan L. Indahnia Kamliah tahun 2022 dengan judul Analisis Budaya Kerabat Sapi di Madura sebagai sumber belajar berbasis etnosains, di mana objek dan penelitian tersebut ialah sapi yang sedang berlari. Tujuan dari eksperimen ini yaitu untuk mengetahui model matematika dari kasus gerak, untuk mengetahui model matematika yang diperoleh pada gerak dalam aktivitas berlari, dan yang terakhir untuk mengetahui kecepatan gerak pada aktivitas berlari. Di mana sini ada ruang lingkup materinya. Yang pertama, definisi persamaan diferensial dan ordo 1, definisi gerak benda dan persamaan diferensial ordo 1 dalam konteks gerak, alat dan bahan rumusan masalah dan langkah-langkah, dan yang terakhir hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Definisi persamaan diferensial dan ordo 1. Definisi persamaan diferensial. Secara umum, persamaan diferensial adalah bentuk matematika yang menggambarkan persamaan aljabar yang melibatkan turunan-turunan fungsi. Dalam persamaan ini, terdapat turunan fungsi terhadap satu atau lebih variabel independen yang terlibat. Hal ini memungkinkan keterkaitan antara fungsi tersebut dengan turunan-turunannya terhadap variabel yang relevan. Penggunaan persamaan diferensial umumnya berkaitan dengan perumusan dan penyelesaian permasalahan yang melibatkan fungsi-fungsi tak diketahui, yang terdiri dari beberapa variabel. Terkadang, walaupun permasalahan fisika yang sangat berbeda, mereka memiliki formulasi matematika yang mirip di antara satu dengan yang lain. Definisi persamaan diferensial ordo 1. Persamaan diferensial ordo 1 atau persamaan diferensial biasa ordo 1 adalah suatu hubungan yang terdapat antara suatu variabel independen X, suatu variabel dependen Y, dan satu atau lebih turunan Y. Persamaan diferensial ordo 1 dapat ditemukan dalam banyak model dan berguna ketika dapat diselesaikan secara eksplisit atau dengan menemukan teknik penyelesaiannya. Bentuk turunan ordo 1 adalah dy per dx sama dengan fxy. Dan bentuk diferensial mxy dx tambah nxy dy sama dengan 0. Selanjutnya ada definisi gerak benda dan persamaan diferensial ordo 1 dalam konteks gerak. Kita mulai yang pertama mengenai definisi gerak benda. Sri Wahyuniati mengemukakan bahwa bermacam-macam aktivitas yang dilakukan manusia dengan menjalankan kehidupannya sehari-hari seperti bekerja, berolahraga, gotong royong, dan lain sebagainya. Gerak itu sendiri ialah usaha manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan diiringi aktivitas.
di mana ia bergerak mulai dari gerak sederhana hingga gerakan yang rumit dan kompleks menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Penyebab benda bergerak bisa dari faktor luar dan dalam. Contoh penyebab yang berasal dari faktor luar bisa dari perlakuan yang diberikan, seperti dorongan dan tarikan. Selain faktor luar, ada faktor dalam yang mempengaruhi gerak benda seperti bentuk, berat, bahan, serta permukaan benda tersebut. Kan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi gerak benda. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda, yang pertama itu bentuk benda. Bentuk benda dikatakan dapat mempengaruhi gerak benda. Bentuk benda sendiri bermacam-macam, yaitu ada lingkaran, persegi, kerucut, tabung, dan lain-lain. Nah, benda yang berbentuk bulat lebih mudah bergerak dibandingkan bentuk kotak, segitiga, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada ukuran benda. Besar kecilnya suatu benda dapat mempengaruhi pergerakannya. Benda yang berukuran kecil lebih mudah dan ringan dipindahkan dibandingkan benda yang berukuran besar dan berat. Contohnya, ukuran bola sepak lebih besar dibandingkan dengan bola pingpong. Yang ketiga, permukaan benda. Jenis permukaan benda juga dapat mempengaruhi gerak suatu benda, di mana jenis permukaan benda terbagi menjadi dua, yaitu permukaan kasar dan halus. Benda yang memiliki permukaan yang kasar lebih sulit bergerak dikarenakan gaya geseknya yang lebih besar daripada benda yang memiliki permukaan yang halus. Nah, selanjutnya ada macam-macam gerak benda. Itu yang pertama ada gerak benda lurus, gerak benda menggelinding, gerak benda berputar, gerak benda memantul, gerak benda mengalir, dan yang terakhir gerak benda jatuh. Nah, selanjutnya ada persamaan diferensial ordo 1 dalam konteks GLBB. Beberapa konsep dalam gerak terdapat istilah seperti jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Konsep jarak berbeda dengan perpindahan. Jarak adalah panjang tempuh, sedangkan perpindahan adalah jarak kedudukan benda semula dengan kedudukan benda setelah bergerak. Benda yang bergerak akan memiliki jarak tempuh dan kecepatan. Jika delta X adalah perubahan jarak akibat pergerakan benda dalam delta T atau waktu. Nah, gerak lurus berubah beraturan dirumuskan sebagai berikut. V atau kecepatan sama dengan V0 atau kecepatan awal ditambah A kali T S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Lalu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Di mana A sama dengan delta V per delta T sama dengan V kurang V0 per T kurang T0. Atau A sama dengan dV per dt. Dan V sama dengan delta S per delta T sama dengan S kurang S0 bagi T kurang T0. Atau V sama dengan ds per dt. V sama dengan V0 ditambah A kali T, maka V sama dengan V0 ditambah dV per dt dikali T, dan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Maka V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali dV per dt kali S. Sehingga bila dilihat dengan seksama, persamaan terakhir yang didapatkan adalah sebuah persamaan diferensial biasa atau PDB ordo 1. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan, di mana data yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah berat pelari yang diukur menggunakan timbangan berat badan, jarak lintasan pelari yang telah ditentukan menggunakan alat mengukur panjang, waktu pelari mencapai garis finish dihitung menggunakan stopwatch handphone pertama. Gerakan pelari direkam melalui video menggunakan handphone kedua. Data yang diperoleh dicatat di buku catatan dan berisi hasil eksperimen menggunakan alat tulis. Lalu adapun rumusan masalah, di mana eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui model matematika serta penerapan persamaan diferensial pada fenomena aktivitas berlari seseorang dengan jarak tertentu, sehingga menghasilkan kecepatan dan dengan model persamaan gerak. Ada langkah-langkah dalam melakukan eksperimen. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan eksperimen. Langkah yang kedua, membagi tugas setiap anggota kelompok sebelum melakukan eksperimen, yaitu sebagai pelari.
pengukur lintasan, perekam video, pemegang stopwatch, dan penentu aba-aba, serta pencatat data hasil eksperimen. Langkah yang ketiga itu menentukan jarak lintasan pelari, yaitu sepanjang 5 meter. Yang keempat, menghitung berat pelari menggunakan timbangan berat badan, lalu hasil timbangan dicatat dan direkam. Yang kelima, eksperimen dimulai dari seorang pelari berdiri di posisi garis start sambil menunggu aba-aba. Yang keenam, pemberian aba-aba kepada pelari untuk memulai berlari mencapai garis finish sekaligus perhitungan waktu dengan stopwatch dimulai. Yang ketujuh, pelari berlari menuju garis finish yang telah ditentukan. Pelari sampai ke garis finish dan pemegang stopwatch menghentikan perhitungan waktu dan memberitahu pencatat data terkait waktu yang ditempuh pelari. Berikut ini adalah video hasil eksperimen. Berikut ini narasi hasil eksperimen. Seorang mahasiswa bermasa 49 kg berdiri di garis start dengan lintasan berlari sejauh 5 meter yang telah diukur dengan meteran. Pemberi aba-aba sekaligus pemegang stopwatch memberi aba-aba untuk pelari dengan hitungan di mana ketika hitungan ketiga pelari dipersilakan untuk berlari dan waktu sudah berjalan dan dihitung menggunakan stopwatch. Pelari berlari menuju garis finish yang telah ditentukan. Sesampainya pelari di garis finish, hasil waktu dicatat oleh pendata yang diberikan oleh pemegang stopwatch. Dalam gerakan tersebut, adanya gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan awal pelari yaitu 0 dalam keadaan diam, memodelkan kecepatan pelari ke dalam persamaan diferensial. Baik, di sini ada pembahasan dari hasil eksperimen. Diketahui jarak lintasan itu sejauh 5 meter atau sama dengan 500 cm. Nah, masa pelari itu ada 49 kg dengan waktu tempuh yaitu 2,17 detik. Dengan V0 atau kecepatan awal sama dengan 0. Diminta nyatakan kecepatan V dalam model matematis. Penyelesaian, V sama dengan V0 ditambah A kali T, maka F sama dengan V0 ditambah dV per dt kali T. V sama dengan 0 ditambah dV per dt kali T. V sama dengan dV per dt kali detiknya tadi waktunya itu 2,17. V sama dengan V per 2,17 sama dengan dV per dt. Sehingga dt sama dengan 1 per V 2,17 dV. Dengan menyelesaikan PDP dan syarat nilainya sebagai berikut. Integral dt sama dengan integral 2,17 per V dV. Hasilnya T ditambah C1 sama dengan 2,17 dikali ln V tambah C2. T sama dengan 2,17 kali ln V ditambah C. T per 2,17 sama dengan ln V ditambah C. Hasilnya E pangkat T per 2,17 sama dengan V tambah C. V hasilnya jadinya persamaan itu PT sama dengan E pangkat T per 2,17 tambah C. Nah, ketika T sama dengan 0, maka V 0 sama dengan 0. Sehingga dimasukkan ke dalam itu menjadi 0 sama dengan E pangkat 0 per 2,17 tambah C. 0 sama dengan E pangkat 0 tambah C. 0 sama dengan 1 tambah C. Sehingga nilai C adalah C sama dengan min 1. Maka model persamaan diferensial kecepatan pelari tersebut ialah PT sama dengan E pangkat T per 2,17 kurang 1. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.